Taib. Ini gimana? Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa sama-sama berkumpul di tempat ini. Dan dua nikmat ya yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang, nikmat iman dan nikmat sehat dan waktu luang. Ya, nikmat sehat dan waktu luang. Berapa banyak orang yang sehat tapi waktunya habis ya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, dan berapa banyak orang yang punya banyak waktu tapi Allah cabut kesehatan sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sehat dan punya waktu luang dalam kebaikan. Tapi insyaallah di waktu yang singkat ini hadis, anak menyampaikan sebuah hadis yang ma'ruf dan masyhur, bab tentang urgensi niyah, pentingnya niat ya. Karena Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meski hanya satu ayat. Hadis yang tidak asing bagi kita, yaitu tentang niat, dari sahabat mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat lain beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub, ya, berkhutbah pada saat hari Jumat. Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Suatu ketika Umar bin Khattab mendengarkan khutbah Nabi SAW tentang perkara yang azim. Ya, ini adalah hadis yang sangat agung. Sebelumnya sedikit kita singgung tentang rawi, ya, yaitu Umar bin Khattab, yang hadis ini termasuk hadis ahad. Hadis ahad yang gharib. Gharib itu apa? Ustaz? Ya, man farada bihi wahid fi ahadi tabaqat. Hadis ini salah satu contoh hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu orang. Ya, di salah satu lantai sanadnya. Hanya diriwayatkan dari jalurnya Umar bin Khattab. Makanya menjadi hadis ahad. Kategorinya gharib, kan ada masyhur 3 orang, aziz, ada gharib. Ya, hadis secara umum yang makbul itu 2, ada mutawatir dan ada ahad. Umar bin Khattab, ya, nasabnya adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razzah, ya, bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, Abu Hafs, ya, dijuluki Abu Hafs, dan di kunyahnya Abu Hafs, dijuluki juga Al-Farruq. Ya, beliau adalah orang yang berperawakan besar, tinggi, yang mampu bekerja dengan kedua tangannya. Ya, jadi banyak dalam kisah-kisah peperangan beliau itu kalau pegang pedang kanan sama kiri. Orang yang sudah mampu demikian ini udah luar biasa berarti pedangnya. Jadi kanan kiri semuanya tebas main, kanan kiri kanan, panah bisa kanan, panah bisa kiri. Ya, memiliki kemampuan fisik yang luar biasa dalam pertarungan. Kemudian ciri-ciri pribadi beliau juga seorang yang sangat rendah hati, sederhana. Ya, banyak riwayat yang menyebutkan ketika beliau menjadi amir mukminin, menjadi khalifah, bajunya itu apa? Tambalan, penuh dengan tambalan, sobek-sobek. Sampai suatu ketika Umar ketika sedang duduk istirahat suatu siang di bawah pohon, datang utusan dari kaisar mencari Amirul Mukminin, mencari khalifah. Kemudian dia melihat Umar sedang tidur di bawah pohon karena ketawaduan beliau. Dan Umar juga, Nabi SAW mengatakan apa? Salah satu
orang yang ditakuti oleh syaitan, ya, minal jinni wal insi, setan dari kalangan jin dan manusia. Karena Nabi mengatakan, lau salaka Umar wadiyan la salaka syaitan wadiyan akhar. Seandainya Umar melewati suatu lembah, maka setan akan melewati jalan yang lain. Karena apa? Takut akan kebenaran yang dibawa oleh Umar. Jadi kalau misalkan Umar jalan lewat sini, kalau ada setan dia milih jalan lain, muter gitu. Yang penting nggak papasan sama Umar. Ada satu kisah menarik dari salah satu guru kami di Madinah. Di Masjid Nabawi, ya kalau antum tahu di Masjid Nabawi itu pintu-pintu itu kan namanya ada bab Umar bin Khattab, bab Abu Bakar, bab Bilal, bab Aisyah, bab Jibril. Pintunya sebagian ada nama sahabat, ya, di gate-nya itu yang besar. Nah di tengah itu, di dalam, di bagian tengah ada namanya bab Umar bin Khattab, tulisannya gede, pintu Umar bin Khattab. Suatu ketika ada orang Syiah, ya, datang. Orang Syiah kan umroh juga sama haji. Datang, ketika dia masuk ke dalam masjid, ya, bersama rombongannya. Biasa mereka itu dari sisi sayap sebelah kiri, ya, suka terpisah itu, yang sholatnya nanti pisah, berjamaah lagi. Setelah jamaah dia jamaah lagi sendiri, jadi kelihatan. Ketika dia mau masuk, ustadznya ini melihat, ya, syekhnya ini melihat ada bab, dia bilang la, kata dia, jangan masuk sini. Kenapa? Ada syaitan, kata dia. Ini pintu ini ada nama Umar bin Khattab, ada syaitan, kita nggak boleh masuk sini, kata dia. La namurhuna, kita lewat pintu yang lain. Kemudian syekh kami bilang, subhanallah, sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Umar bin Khattab yakhafu minhu syaitan hayatuhu wa mamatuhu. Umar bin Khattab ditakuti oleh setan, hidup dan matinya Umar. Ya. Bener ini sabda Nabi nih, ya, ditakuti oleh setan. Setan aja kalau lihat nama Umar nggak jadi masuk gitu. Mereka ingin menghinakan Umar, akan tapi Allah menghinakan mereka, ya, orang-orang Syiah, laknatullah alaih. Taib. Itu tentang Umar, sekilas tentang perawi hadis, ya. Beliau juga salah satu ahlul jannah fil ard, ya, penghuni surga yang berjalan di bumi. Nabi mengatakan yang asyara mubasyirin bil jannah, 10 orang, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya, termasuk di dalamnya adalah Umar. Wa ma'adzalik, namun demikian Umar masih memiliki rasa takut yang sangat tinggi, ya. Dan di akhir hayatnya Umar dimakamkan di mana? Di samping Abu Bakar. Ya, Umar bin Khattab ketika sudah menjelang akhir hayatnya, ya, beliau sakit, ditikam oleh Majusi, ya, Abu Lu'lu al-Majusi, 6 tusukan. Ya, dalam sirah itu disebutkan bahkan nggak langsung meninggal, ya, 6 tusukan, sakit, terbaring di kamar, sampai dalam riwayat ketika beliau minum air, itu keluar dari bolongan tusukannya. Saking luar biasanya tusukannya, tapi masih kesadarannya masih ada. Ya, di akhir hayat beliau memohon izin kepada Aisyah agar dimakamkan di samping kedua orang tercintanya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ya, dan akhirnya Aisyah memberikan izin untuk dimakamkan di samping Abu Bakar, ya, bersama dengan Rasulullah SAW. Dan Aisyah, ya, dikisahkan bahwa ketika Umar belum dimakamkan di sana, Aisyah setiap kali berkunjung berziarah ke makam Nabi, ya, ke bilik yang mana itu adalah kamarnya Aisyah, ya, gurfahnya Aisyah, hujrahnya Aisyah. Dulu beliau tidak pakai hijab, ya, radhiyallahu anha. Tapi ketika Umar dimakamkan di sana, maka ketika berziarah Aisyah memakai hijab, ya, karena rasa padahal nggak perlu, Umar udah meninggal gitu. Tapi ketika ada Umar di sana, ya, dari ta'zimnya dia kepada Umar, maka dia memakai hijab karena malu pada Umar yang dimakamkan di sana. Dan kemudian Utsman dimakamkan di Baqi, ya. Utsman pada waktu itu, ya, salah satu ulama mengatakan juhudnya Utsman bin Affan, ya, yang mana dia tidak ingin dimakamkan, padahal bisa minta. Kalau minta kira-kira bisa nggak? Bisa, ya. Tapi Utsman tidak ingin dimakamkan di samping Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Utsman ingin memutus mata rantai ini. Khawatir
Ya, ulama mengatakan Utsman melakukan itu kenapa? Karena dia khawatir, takut kalau hal ini dijadikan sebagai tradisi bagi khalifah setelahnya. Ya, dia merasa berhak dimakamkan di samping. Antum bayangkan kalau misalkan Utsman nggak putus mata rantai ini, nanti seterusnya ingin dimakamkan di samping Nabi SAW. Ya, tapi Umar menahan keinginannya, Utsman menahan keinginannya sehingga beliau dimakamkan di makam Baqi bersama kaum muslimin yang lainnya. Taib, masuk kepada penjelasan hadis, ya. Urgensi hadis, tentang pentingnya hadis ini. Di sini dalam kitab disebutkan bahwa hadal hadis nisful Islam. Ya, hadis innamal a'malu binniyat. Ya, sebelum masuk kita kepada syarahnya, bahwa hadis ini adalah ulama mengatakan adalah nisful Islam, nisfuddin, setengah agama. Kenapa dikatakan setengah daripada agama? Masalah niat ini. Li'anna din imma zahir wa huwal amal au batin wa huwan niyah. Karena dalam agama ini hanya ada dua, antara amal zahir atau keyakinan secara batin atau niat secara batin. Kan perkara hanya ada zahir, ada batin. Yang zahir apa? Amal, perbuatan, perkataan. Yang batin apa? Niat. Ya, makanya posisi hadis ini dalam urgensi syariat, ya, dia adalah nisful Islam, setengah daripada agama. Karena semuanya hanya bermuara pada dua, antara niatnya atau perbuatannya. Perbuatannya benar, niatnya salah. Niatnya benar, perbuatan perkataannya salah. Jadi harus dua-duanya benar, niat dan perbuatan. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa hadis ini adalah thuluthul ilm, ya, sepertiga daripada ilmu. Kenapa? Dzalika anna kasbul abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Karena apa yang didapatkan oleh seorang hamba dari amal solehnya, dari amal perbuatannya, itu dinilai dari tiga. Yang pertama dari apa? Hatinya, yaitu niat, atau lisannya, yaitu apa yang dia ucapkan, atau dilihat dari perbuatan anggota badannya. Ya, apa yang seseorang dapatkan dari apa yang dia lakukan itu dilihat dari tiga hal: hatinya, ucapannya, perbuatannya. Makanya definisi iman, ya, ketika ulama mendefinisikan makna iman, artinya apa iman? Al-iman huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Tasdikun bil qalb, pembenaran dalam hati, ya. Kemudian apa? Wa iqrar, dan penetapan secara lisan, hatinya membenarkan, lisannya harus mengucapkan. Wal amalu bil jawarih, dan dia harus buktikan itu dari sisi perbuatan, ya. Maka ketika seseorang ada yang percaya, meyakini dalam hati, niatnya udah benar bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia nggak mau sholat, bisa nggak? Anak-anak nggak sholat. Udah, anak yakin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi anak la usolli. Atau dia nggak mau menolak zakat seperti zamannya Abu Bakar, ada ketika pada wafatin Nabi SAW, Nabi meninggal, mereka menolak zakat. Sah nggak imannya? Enggak. Jadi 3 komponen ini ulama mengatakan harus 3-tiganya ada. Atau andai kata dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dia sholat, puasa, zakat, haji, tapi hatinya tidak meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar, atau tidak meyakini bahwa Al-Quran itu telah sempurna, atau tidak meyakini bahwa Nabi SAW adalah Nabi terakhir, kira-kira sah nggak imannya? Tidak, ya. Maka dia masuk kepada golongan apa? Munafik. Lisannya mengucapkan, badannya berbuat, tapi hatinya tidak meyakini. Atau hati meyakini, kemudian dia sholat, puasa, zakat, tapi disuruh ucap 2 kalimat syahadat nggak mau. Sah nggak masuk Islam ya? Enggak. Ya, makanya ketiga ini harus ada. Pembenaran dalam hati, kemudian penetapan secara ucapan, kemudian pembuktian secara tindakan. Maka barulah seseorang dikatakan beriman. Taib. Ini merupakan salah satu
urgensi hadis, ya, pentingnya hadis tentang niat ini. Kita masuk pada pembahasan kalimat, ya, secara singkat. Ketika dikatakan innama, ya, innama menandakan hasar, ya, pembatasan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu terkurung, dikekang oleh niatnya, tergantung daripada niat. Dan niat di sini adalah, makna daripada niat adalah, dalam bahasa adalah al-qasdu, ya, maksud dan tujuan. An-niyah wa al-qasdu. Dalam istilah niat itu diartikan apa? Al-qasdu al-muqtarinun bil fi'li, yaitu tujuan yang bersanding, bergandengan dengan perbuatan, ya, maka itu baru dinamakan niat. Kalau sudah ada tujuan wal qasdu, kemudian sudah ada step awalnya, ya, udah bersanding dengan fi'il, maka itu baru menjadi niat. Makanya ketika dalam sholat kita niatnya bagaimana? Pada saat takbir, iya, ya, itu nanti ada di pembahasannya, ya, bersanding dengan niat, dengan perbuatan, ya. Tapi kalau cuman niat tidak didampingi oleh perbuatan, itu jadinya namanya apa? Bukan niat. Apa namanya dalam bahasa Arab? Irodah, baru pengen namanya, ya, pengen, anak pengen, belum gerak. Tapi kalau dikatakan niat, berarti dia sudah bersanding dengan amal, ya, minimal sudah ada stepnya. Kemudian yang kedua, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrah, mana hijrah di sini adalah at-tark, ya, dari sisi istilah adalah bahasa tadi artinya meninggalkan, hijrah. Dari sisi itulah mufaraqatu darul kufri ila daril Islam, ya, meninggalkan negeri kafir kepada negeri Islam. Ilallahi wa rasulih, maksudnya ilallahi wa rasulih adalah tujuannya, niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, barang siapa yang hijrahnya tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, artinya maka hijrahnya diterima dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya dia diterima dan mendapat balasan. Kemudian waman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, barang siapa yang tujuan amalnya, hijrahnya kepada dunia, maka dia akan mendapatkannya, ya. Dunia di sini tujuan selain daripada akhirat. Awi imra'atin yang kihwa, atau dia ingin perempuan untuk dinikahi. Kenapa diambil sampel perempuan di sini? Karena sababul wurud hadal hadis, ya, di dalam Tabrani disebutkan sebab, kalau sababul wurud hadis, ya, kalau di Al-Quran ada istilahnya sababun nuzul. Sababul wurud hadal hadis adalah bahwa dahulu ada kisah yang ma'ruf, masyhur, seorang laki-laki yang tergila-gila kepada perempuan, dinamakan Ummu Qais, ya, perempuan, seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Nah, laki-laki ini saking dia ingin cintanya kepada Ummu Qais, ya, akhirnya dia melamar, mendekati, tapi ditolak. Nah, Ummu Qais ini karena risih akhirnya dia pergi. Laki-laki ini pun ikut pergi demi mendapatkan cintanya Ummu Qais, sehingga ketika melihat kesungguhan laki-laki ini sampai mengikuti kemanapun dia pergi, akhirnya Ummu Qais menerima cinta. Dan cerita ini, kisah ini menjadi masyhur, disebut dengan, laki-laki ini disebut dengan muhajiru Ummu Qais, orang yang berhijrah demi untuk mendapatkan Ummu Qais, ya. Kalau di kita ada novel yang ma'ruf itu apa? Laila Majnun, ya. Sebenarnya kebalik namanya, ya, dalam afwan.
Ya, kalau Laila Majnun itu harusnya namanya Majnunul Laila, yaitu artinya orang yang tergila-gila kepada Laila, bukan Laila Majnun. Laila Majnun itu Laila yang gila. Ya, tapi harusnya Majnunul Laila, yaitu laki-laki yang tergila-gila kepada Laila sehingga dia kejar-kejar terus kemana-mana. Ya. Taib. Itu singkat daripada sababul wurud hadis. Kita masuk kepada fiqhul hadis. Fiqhul hadis, ya. Hikmah dan fikih daripada hadis berikut. Yang pertama adalah poinnya adalah istiratun niyah. Ya, pensyaratan niat. Ittafaqal ulama ala anna al-a'mal as-sadiratun minal mukallafin al-mu'minin la tasiru mu'tabiran syar'an wa la tatarattab thawabu alaihi ala fi'liha illa bin niyah. Bahwa amal soleh, amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak dinilai suatu sebagai ibadah kecuali dengan niat. Ini yang pertama. Jadi amal ibadah kalau tidak diniatkan karena Allah maka tidak menjadi ibadah. Misalkan, ya, ada orang habis tangannya kotor terus dia cuci tangan, terus sampai siku dia cuci, terus gerah mukanya sekalian cuci muka. Ini kayaknya udah wudu nih. Lanjut aja lah. Berarti nih bisa nggak jadi wudu? Enggak, karena niatnya cuma cuci tangan. Meskipun ya, atau sederhananya mandi, ya, junub terus mandi terus nggak niat. Pas sudah selesai mandi, iya ya, anak hari Jumat ya, sunnahnya, udahlah, udah mandi ini yang tadi, bisa nggak dinilai situ sebagai mandi besar? Enggak, karena tidak ada niat. Maka amal ibadah tidak bisa menjadi ibadah kecuali dengan niat. Itu yang pertama. Kemudian poin berikutnya adalah amal soleh, amal baik apapun itu bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk ibadah. Ya. Contohnya apa? Sederhananya minum, ya, diniatkan untuk menyehatkan badan, ya. Kita tidur diniatkan agar bisa bangun untuk beribadah di besok harinya dan lain sebagainya, ya. Itu amal yang tadinya, ya, atau dalam istilah an-niyah tughayyirul 'adah ila ibadah. Niat itu bisa merubah sesuatu yang sifatnya rutinitas menjadi sebuah ibadah. Ya, karenanya ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bagaimana kita menjadikan semua aspek kehidupan kita adalah ibadah, tidak lain dengan niat. Ya, caranya adalah dengan niat. Kemudian poin berikutnya adalah waktu niat dan tempatnya. Waktu dan tempatnya niat. Ya. Maka di sini dijelaskan bahwa waktu niat awalul ibadah. Letak waktu niat itu ada di dalam awal fi'lul ibadah. Ya. Sebelum ibadah, before. Makanya niat itu masuk kepada syarat. Ya. Bukan pada saat pengerjaan ibadah. Di tengah-tengah ibadah baru niat. Ya, tapi tidak. Makanya ketika mau sholat zuhur, niatnya sebelum apa sesudah? Sebelum. Ya, atau di tengah-tengah bisa nggak? Enggak. Lagi sholat asar misalkan, udah masuk niat sholat asar, baru ingat, astagfirullah tadi belum, anak zuhur rupanya belum sholat. Ya udahlah ini zuhur aja, nggak bisa. Ya, nggak bisa merubah niat di tengah-tengah, karena dia adalah satu kesatuan. Maka niat itu adalah sebelum qabla fi'lil ibadah au awalu fi'lil ibadah, di awal pengerjaan suatu ibadah. Itu waktunya. Kemudian masuk poin berikutnya adalah mahallun niyah, tempat niat. Letaknya niat tempatnya di mana? Di hati. Ya, niat itu adanya cuma di hati. Adapun ya ulama menjelaskan, adapun talaffuz bin niyah, kalau tidak salah pernah baca perkataan Imam Al-Ghazali, ya, at-talaffuz bin niyah tujuannya adalah untuk memantapkan hati. Yustahabbu talaffuz bin niyah di liyusaidul lisanu qalb, agar lisan ini membantu hati. Ya, akan tetapi lafadz syar'inya nggak ada. Ya. Kalau ditanya boleh nggak melafatkan, sekedar untuk membantu hati biar lebih lurus, biar dia nggak masuk sholat tiba-tiba salam, nggak tahu. Ya, karena apalagi sholat ya khususnya ya, ketika orang mau sholat tahu-tahu salam, nggak tahu imam rokaat pertama baca apa, rokaat kedua baca apa, tiba-tiba ngikut ya, hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Makanya dikatakan
dianjurkan, dibolehkan melafadzkan niat untuk memantapkan hati. Ya, tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa, cukup diniatkan dalam hati dan tidak ada lafadz syar'inya. Ya, yang harus panjang nawaitu sholli dan lain sebagainya. Cukup saya niat sholat zuhur, saya niat sholat asar, saya niat sholat maghrib, dan harus ta'yin. Ya, ulama mengatakan sepakat harus ta'yin, harus ditetapkan. Nggak bisa nawaitu sholli, sholat. Ya, nggak sholat apa? Maghrib harus diniatkan maghrib. Ya, meskipun sebenarnya ketika wudhu dia udah niat pasti sholat. Wudhu, dengan wudhu aja seseorang di masjid dia pasti udah niat mau sholat. Ya, tapi kenapa dia harus lafadzkan lagi, harus dimantapkan, dipasang lagi ketika dia mau hendak Allahu Akbar untuk memantapkan hatinya. Jangan sampai dia masuk pada sholat pikirannya kemana-mana. Ya, salam tahu-tahu yang tadi dipikirin semua hilang. Ya, syaitan. Ya, biasanya menggoda. Apa yang kita lupa diingetinnya pas sholat. Selesai sholat kita lupa lagi. Subhanallah. Ya, lagi nyari kunci. Sebelum sholat setan bilang cari dulu dikit lagi, belum komat, cari dulu dikit lagi, belum komat. Pas udah komat ya udahlah sholat dulu. Sampai sholat udah diingetin. Tadi kan kayaknya di sini. Oh iya ya. Udah selesai salam sholat. Pas mau nyari, di mana ya? Lupa lagi. Ya, makanya harus niat itu selalu dipasang. Ya, makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tidak ada yang lebih sulit untuk aku tekankan dalam beribadah melebihi daripada niat. Ya, kurang lebih makna itu. Tidak ada yang lebih sulit yang beliau selalu selama hampir 40 tahun ya ditajdid lagi melainkan melebihi daripada niat. Tipis sekali, sulit. Ya. Berikutnya adalah wujubul hijrah. Wajibnya hijrah. Kenapa wajib hijrah? Karena Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu. Ya, Nabi mengambil sampel hijrah, dan makna hijrah di sini ada 3. Yang pertama, makna hijrah secara hakiki yaitu dari Mekah menuju Madinah. Itu yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah hijrah di sini meninggalkan negeri kufar kepada negeri Islam. Kalau seandainya di negeri kufar tersebut kita tidak bisa beribadah dengan baik atau tidak bisa beribadah sama sekali, maka wajib bagi kita untuk berhijrah. Ya, ini harus dipahami. Ya, bukan berarti hijrah itu yang penting ke Madinah. Karena sebagian ya kawan-kawan kami di sana itu yang dari Ethiopia, dari Amerika juga ada, yang dari Afrika. Sebagian mereka ada yang ke Madinah. Yang penting ke Madinah. Kenapa? Kita mau hijrah. Hijrah apa? Dia mau meninggalkan negerinya yang ada keburukan di sana. Ya, kadang orang dia nggak bisa membedakan antara hijrah sama lari dari medan perang. Dia meninggalkan dakwah, sedangkan di sana masih ditinggal orang-orang teman-teman sahabat-sahabatnya yang lain dalam berdakwah melawan penjajah, ya, melawan keburukan dan kesyirikan. Tiba-tiba dia bilang, anak mau hijrah, ya, karena Nabi mengatakan kita harus hijrah. Beda konteks, ya, maka harus dipastikan memang kalau di sana kita menetap mudaratnya terlalu besar dan nggak ada kemampuan, maka diwajibkan bagi kita untuk hijrah kepada tempat yang lebih baik. Kemudian makna yang ketiga adalah hijrah di sini adalah meninggalkan maksiat, meninggalkan apa-apa yang Allah larang, yang Allah haramkan. Ya, dalam hadis sahih ya Nabi menyebutkan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Bahwa al muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang darinya. Ya, maka dia disebut sebagai muhajir. Ya, maka hijrah itu masih wajib sampai sekarang. Yaitu yang paling enggak hijrah yang ada di makna yang ketiga ini, yaitu berhijrah, yaitu man hajara ma nahallahu anhu. Meninggalkan, berhijrah dari apa-apa yang Allah larang, yang Allah haramkan. Ya, kita meninggalkan zaman sekarang misalkan rokok haram, ya, meninggalkan maksiat, meninggalkan semua yang Allah haramkan, maka kita diwajibkan untuk berhijrah darinya, ya, lari, pergi,
Ya, makanya sekecil apapun itu, ya, semoga Allah lindungi kita dari segala macam bentuk maksiat dan fitnah. Taib. Poin berikutnya yang ke berapa? 4 atau 5. Bahwa hadis ini menyatakan man nawa amalan salihan famana'ahul qiyam bihi udrun faqad kutiba ajruhu. Ya. Maka barang siapa, di sini kan innamal a'malu bin niat. Ya. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Niat tadi apa? Al maksud al muqtarinu bil fi'l. Lobet. Yaitu tujuan yang sudah bersanding dengan amalan. Maka ketika dia sudah niat kemudian terhalang karena udzur, udah niat mau haji, tahu-tahu sakit, dirawat, nggak bisa haji, maka yusabu alaihi, dia tetap mendapat pahala karena niatnya, karena yang Allah lihat itu niatnya seseorang, ya, terlaksana sempurna atau enggak, atau terlaksana setengah atau tidak sama sekali, ketika niatnya sudah benar, ya, insadiqun niyatu, kalau niatnya benar maka dia sudah mendapat pahala. Ya, makanya amal soleh, ya, yang tidak bisa kita lakukan tapi sudah diniatkan, maka dia tetap dicatat sebagai sebuah kebaikan, ya, dan min rahmatillah, dari rahmat Allah. Amal buruk, ya, yang sudah diniatkan tapi tidak dilakukan, maka tidak dicatat sebagai sebuah amal buruk, ya. Dan itu tadi kata kuncinya adalah sudah niat. Jadi kalau kita bagi, ada niat, ada irodah itu di bawahnya niat, pengen, ya. Di atasnya niat, jadi orang step awalnya biasanya irodah, pengen. Kalau udah naik dikit, dia udah mulai stepnya udah mulai menyusun, berarti udah niat nih. Tapi kalau dia udah merancang dari A sampai Z, berarti udah berubah dari niat menjadi tekad, ya, azam, ya, faiza azamta, azam ini udah di atasnya niat, berarti udah masya Allah gitu. Ya, kayak orang mau nikah misalkan, kalau baru pengen, ya dia belum bikin CV, ya, mungkin belum cari-cari, belum apa, ya baru pengen. Antum pengen nikah nggak? Pengen sih. Coba kirim CV. Bentar ya, Anda belum tulis gitu. CV itu kayak gimana? Baru cari bagaimana ta'aruf syar'i. Ini baru pengen berarti. Tapi ketika dia udah mulai nulis CV, udah cari bagaimana cara memilih pasangan, bagaimana kriteria menjadi apa, al-uyub fit nikah, aib nikah bagi perempuan apa, aib nikah bagi laki-laki apa, syaratnya ini, dipelajari, udah niat. Kemudian dia ikut seminar, kirim sana kirim sini, ini udah tekad, ini udah azam. Nah, amal soleh yang dicatat sebagai sebuah kebaikan kalau dia udah sampai pada fase niat, ya. Kalau anak nanti malam mau sholat tahajud lah, tahu-tahu tidur jam 12, nggak pasang alarm, nggak minta bangun, tiba-tiba kesiangan, ya nggak apa-apa lah, minimal udah niat. Bisa nggak bisa, itu ente bukan niat, namanya pengen. Ya kalau gitu semua orang bisa, ya. Anak pengen sholat, anak pengen sholat tahajud, pengen sholat duha, pengen haji, pengen ini, tapi nggak pernah nabung, ya, nggak pernah daftar porsi haji aja enggak gitu, berarti pengen, ya, belum sampai pada niat. Kalau udah niat, insya Allah mudahkan jalannya. Kalau tidak tercapai, Allah akan catat, ya, sebagai sebuah kebaikan insya Allah taala. Wallahu taala alam. Taib. Poin berikutnya terakhir, bahwa di sini disyaratkan yursidu ilal ikhlas fil amali wal ibadah, ya, disyaratkan untuk ikhlas dalam beramal dan beribadah. Amal itu amal soleh apa aja, umum, ya, dan dalam ibadah secara khusus, ya. Makanya ketika ada dulu pernah diingatkan oleh salah seorang guru kami, kalau niat menuntut ilmu itu niatnya bukan biar jadi ulama, salah kata dia. Jangan antum niat belajar ke Madinah pengen jadi ulama. Ada khata' minal bidayah ila nihayah. Kenapa? Niatnya menuntut ilmu apa? Ya, banyak orang tua sekarang antum hafalin Quran ya, yang rajin biar jadi hafidz internasional, ya. Atau belajar, ya, yang rajin ke Madinah nanti biar jadi ulama. Enggak. Niatnya menuntut ilmu cuma satu dan gak boleh yang lain, yaitu mengangkat kebodohan pada diri sendiri dan memperbaiki
ibadah kita. Udah itu aja niatnya. Jadi ulama nggak jadi ulama urusan lain. Viral atau enggak, punya kajian atau enggak itu belakangan. Ya, jangan sampai kita doktrin sama anak kita menuntut ilmu kepada tujuan yang salah. Karena nanti kalau nggak dapat belok, banting setir akhirnya. Berapa banyak yang ketika dia nggak ini ya udah banting setir jualan kurma. Ya. Dia ini ke sini. Karena tujuannya salah, niatnya salah. Menuntut ilmu semata-mata untuk mengangkat kebodohan. Ya, dan hijrah, ya, fenomena hijrah di zaman sekarang kita banyak lihat. Kadang ada orang hijrah biar apa? Berubah biar dapat jodoh yang baik. Ya. Enggak, berubah itu karena Allah, bukan karena jodoh. Ya. Kalau berubahnya karena jodoh, tahu-taunya akhwatnya nikah sama orang lain, balik badan. Ya, putar alam, roja. Ya, kembali kepada kesesatan dia. Kalau niatnya selain daripada Allah. Ya, niat anak pengen berubah nih, kenapa? Ya, karena kan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi niatnya berubah, pengen dapat jodoh yang baik, datang ke pengajian, datang. Kalau nggak dapat selesai. Ya, atau orang niatnya meninggalkan rokok, sedangkan Nabi mengatakan apa? Mantaroka syai'an lillah awadahu bi khairin minhu. Ya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena makhluk, ya. Dia ninggalin rokok misalkan karena anak udah nggak salah sih, tapi kalau dia misalkan ada ya karena udah punya anak misalkan, atau karena udah nikah dia tinggalin rokok. Tapi kalau nanti istrinya meninggal, banyak yang balik lagi stres, akhirnya dia merokok lagi, atau dia cerai dia merokok. Karena apa? Niatnya tadi, ya, karena bukan karena Allah. Ya, termasuk orang yang hijrah, fenomena hijrah sekarang banyak artis misalkan berubah, tahu-tahu pas berubah nggak dapat ini, nggak dapat itu, balik lagi akhirnya, karena niatnya salah. Dan di akhir lafaz hadis juga ditegaskan, disebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nabi mengambil sampel satu hijrah yang menandakan bahwa hijrah ini adalah amal yang paling besar dari semua amal. Ya, Umar mengatakan al hijratu tufarriqu bainal haq wal batil. Hijrah ini yang membedakan antara yang kebenaran dengan kebatilan. Maka diambil sampel hijrah ini, artinya apa? Bukan cuma hijrah, tapi semua amal diambil yang paling agung. Dan disebutkan setelahnya ini dari sisi mantikiyahnya, dari ilmu mantik disebutkan awim ro'atin. Kenapa disebutkan perempuan setelah hijrah? Ya, wa man kana hijratu lid dunya yusibuha awim ro'atin yankihuha. Ya, kenapa dzikrul mar'ah ba'da dunya? Kenapa Nabi menyebutkan hijrahnya untuk dunia maka dia akan mendapatkannya, dan barang siapa hijrahnya untuk wanita maka dia akan menikahinya. Ya, karena fenomena paling banyak hijrah orang berubah karena dua. Yang pertama, memang tujuannya berubah untuk dunia atau tujuannya untuk wanita. Dan kenapa disebutkan wanita setelah dunia? Ya, dulu Ustaz Ana Syekh Khatib pernah mengatakan bahwa min a'dhami fitnati dunya al-mar'ah. Salah satu fitnah terbesar yang ada di dunia ini setelah dunia, ya. Dunia itu berarti identik sama Allah. Harta, tahta. Yang paling besar di dunia adalah setelahnya adalah wanita. Berapa banyak orang yang enggak ria, enggak syirik, ya, enggak bid'ah. Tapi fitnah wanita, an-nisa, wallahi ya. Siapa yang bisa selamat? Kecuali dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa teriak-teriak bid'ah, haram. Saqata fin nisa. Ya. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Ya, makanya min a'dhami fitnati dunya al-mar'ah. Makanya Nabi menyebutkan perempuan di sini. Yang ke bawah-bawahnya, kalau dua ini bisa dilewati, insya Allah buntut ke bawahnya Allah mudahkan. Hada wallahu taala alam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad. Gak perlu tanya jawab kayaknya. Berapa menit lagi, Ustaz? Halas. Ana la util alaikum, ya. Gak perlu panjang-panjang. Hada wadih.
Mana Ustaz? At-taqwa. Ya, taqwa. Maka qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ulama mengatakan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa di sini artinya dengan sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar dan jujurlah dalam berbicara. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ya, ini kunci mendapat kemenangan yang besar itu dengan takwa dan berkata yang jujur. Ya, shadiq fil kalam, berbicara dengan baik. Maka Allah menjanjikan apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki segala perkara hidupnya. Allah perbaiki a'malakum, semua amal-amalnya. Perbaiki keluarganya, perbaiki rizkinya, perbaiki kehidupannya, perbaiki urusan dakwahnya, perbaiki semua aspek. Wa yaghfir, kemudian yang kedua adalah Allah akan ampuni dengan rahmat dan taufik Allah. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya dan kesalahannya, termasuk dalam fitnah-fitnah dunia, semuanya. Ya, setiap orang tahu akan dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basir. Ya, nggak ada yang lebih mengetahui tentang hakikat diri kita kecuali diri kita. Ya, setiap balil insanu ala nafsihi basir. Yang paling tahu tentang kita siapa? Diri kita. Orang lain bisa lihat baik, tapi yang tahu kita adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Taib, naftatim bidoa kafaratul majlis wa naqallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.